Jenis pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Proses penyusunan kurikulum sangatlah tergantung pada asas organisatoris, yakni dalam bentuk penyajian bahan pelajaran atau organisasi kurikulum. Terdapat beberapa pola organisasi kurikulum yang dikenal dengan sebutan jenis-jenis kurikulum atau tipe-tipe kurikulum. Jadi, jenis atau organisasi pengembangan kurikulum tersebut merupakan pola susunan sajian isi kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran, serta dapat mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa jenis pengembangan kurikulum PAI, diantaranya yang pertama, kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah, di mana organisasi kurikulum ini yang paling tua dan paling banyak dipakai dalam lembaga pendidikan Islam hingga sekarang. Organisasi ini terdiri dari mata pelajaran yang terpisah-pisah walaupun berada dalam satu rumpun pendidikan agama Islam. Misalnya, mata pelajaran tauhid, fikih, Al-Quran, hadis, dan tajwid. Yang kedua, kurikulum berkorelasi. Organisasi kurikulum ini yang berupaya menghubung-hubungkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Kurikulum berkorelasi ini merupakan penyederhanaan dari kurikulum yang terpisah-pisah. Dalam kurikulum pendidikan agama Islam dapat dikenal dengan mata pelajaran Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, sejarah, kebudayaan Islam, dan lain sebagainya. Mata pelajaran tersebut banyak digunakan dalam kurikulum madrasah atau sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Yang ketiga, kurikulum satu kesatuan. Kurikulum satu kesatuan merupakan kurikulum yang menghilangkan batas-batas pada masing-masing mata pelajaran yang ada dalam satu rumpun mata pelajaran. Organisasi kurikulum ini sering disebut all-in-one system, yaitu bentuk kurikulum yang terdiri dari berbagai cabang mata pelajaran yang disajikan dalam satu mata pelajaran atau satu bidang studi. Pada kurikulum pendidikan agama Islam pada sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMK, atau SMA adalah berbentuk kurikulum satu kesatuan, yaitu mata pelajaran PAI tersebut yang di dalamnya memuat bahasan mengenai ilmu tauhid, Al-Quran, dan hadis, fikih, sejarah, maupun akhlak. Dan yang terakhir yakni kurikulum tematik terpadu. Bentuk atau organisasi kurikulum tematik terpadu merupakan organisasi kurikulum pendidikan agama Islam yang ditawarkan pada kurikulum 2013, yaitu materi pembelajaran merupakan tema-tema atau topik-topik tertentu. Dari tema tersebut dicoba diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran yang terdapat dalam rumpun pendidikan agama Islam itu sendiri, seperti tauhid, akhlak, sejarah kebudayaan Islam, ataupun Al-Quran dan hadis. Saya Wahyuandari akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Pengertian model pengembangan kurikulum yaitu suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Dalam model pengembangan kurikulum ini akan ada 5 model yang akan dijelaskan. Yang pertama, model administratif. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Yang kedua, model grassroots model. Pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama yaitu model administrasi, yang merupakan inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tapi dari bawah, yaitu guru-guru dan sekolah. Dalam model pengembangan kurikulum yang bersifat grassroots, seorang guru, sekelompok guru, atau keseluruhan guru suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum.
Yang ketiga, model Hildataba. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Yang keempat, model Rogers. Model pengembangan kurikulum Rogers adalah kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri berkomunikasi secara interpersonal. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers. Yang pertama, pemilihan target dari sistem pendidikan. Yang kedua, partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Yang keempat, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Jadi dalam model Rogers ini semua berpartisipasi dalam perubahan-perubahan pengembangan kurikulum. Selanjutnya model Rap-Taylor. Adapun langkah pengembangan model ini yaitu yang pertama menentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan pendidikan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari siswa sebagai sumber tujuan, mempelajari kehidupan kontemporer di lingkungan masyarakat, penentuan tujuan berdasarkan tinjauan filosofis, peninjauan tujuan berdasarkan tinjauan psikologis. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar. Yang ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, bisa langsung ke forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.